pedagogi ini, kalau dengan Ibu di pertemuan pertama ini kita bahasnya tentang pengantar dulu. Pengantar di sini bentuknya seperti pendahuluan dulu mengenai apa sih pedagogik itu secara umumnya gitu, atau konsep dasarnya bagaimana. Kenapa sih kalian itu harus belajar ilmu tentang pedagogi gitu. Karena kan di sini kalian kan di jurusan pendidikan matematika. Bukan berarti 100% akan menghitung terus-menerus, karena di dalamnya ada dunia pendidikannya juga gitu. Jadi bagaimana kalian nanti menguasai materi dan bagaimana cara kalian nanti menyampaikan materinya, itulah yang akan kita perkuat di pendidikan matematika ini gitu. Jadi di prodi pendidikan matematika ini yang akan diperkuat adalah seperti itu gitu. Jadi ya tidak melulu ketemu dengan konsep hitung-menghitung. Nah, mungkin untuk semester 3 ini kalian mulai agak banyak bertemu dengan bentuk perhitungan gitu. Tapi untuk semester 3 ini masih banyak juga materi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti bentuk teori gitu. Nanti kalau kalian masuk ke semester yang lebih tinggi lagi, baru nanti akan lebih banyak bentuk perhitungannya, lebih abstrak lagi materinya gitu. Jadi untuk semester 3 ini seperti bentuk pemanasan dulu, gitu ya. Nanti di kalkulus juga kita akan sedikit pemanasan, jadi akan berhitung sedikit, gitu. Jadi nggak banyak berhitungnya, hanya recall aja, apa ya, seperti mengingat materi. Jadi sebetulnya nanti konsepnya penerapan dari SMA juga, gitu. Oke, nah sekarang kita pertama ke pedagogik dulu ya. Nah, Ibu share dulu di sini rencana pembelajaran dan lain sebagainya. Di sini kita share dulu di sini, bentar ya. Suara Ibu terdengar jelas tidak? Jelas, Bu. Oke. Terdengar jelas, Bu. Oke, nanti ketika penjelasannya, misalkan baik itu menjelaskan teori atau nanti berhitung atau kita melakukan perhitungan, dalam penjelasannya misalkan Ibu terlalu cepat, kalian boleh minta, Bu, misalkan terlalu cepat, jadi nanti Ibu penjelaskannya lebih lambat gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan malu juga kalau misalkan kalian tertinggal, maksud Ibu tertinggal tuh dalam hal misalkan kan karena daring, misalkan jaringannya ada yang berbeda gitu kan, jadi koneksinya berbeda-beda juga. Jadi misalkan khawatirnya penangkapan dan pemahamannya juga akan berbeda gitu. Jadi nanti silahkan untuk dikomunikasikan saja, misalkan terlalu lambatkah atau terlalu cepatkah gitu. Misalkan kalau tidak mengerti juga bisa ditanyakan. Kalau mau minta dijelaskan lagi juga silahkan kalian bicarakan gitu. Nanti akan Ibu coba untuk jelaskan ulang. Oke. Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Untuk pedagogi ini di pertemuan awal, di sini kita kontrak perkuliahannya kalau dengan Ibu sih tidak, maksudnya kita fleksibel saja ya. Kalau kalian ada permasalahan apapun silahkan dikomunikasikan. Misalkan ketika terlambat atau tidak bisa mengikuti perkuliahan, silahkan komunikasikan kepada Ibu. Nanti ketika ujian pun, baik itu UTS atau UAS, kalian ada kendala dalam hal pengerjaan maupun pengumpulan tugasnya, silakan dikomunikasikan kepada Ibu gitu. Jadi apapun itu, permasalahan apapun, silakan dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi kita lebih fleksibel saja untuk bentuk perkuliahannya. Jadi ya bisa lebih memahami juga gitu, karena kan setiap orang punya kendalanya masing-masing. Kemudian di sini kalau untuk penilaian secara resminya kan ada bentuk keaktifan, tugas mandiri, UTS dan UAS gitu. Jadi kalau bisa, biasanya kan kalau Ibu itu untuk tugas mandiri
mungkin akan ada sesekali. Tapi kalau misalkan tidak secara resmi, kalau dalam hal perhitungan seperti mata kuliah kalkulus itu biasanya tidak ada tugas yang harus benar-benar dikumpulkan. Biasanya bentuknya hanya bentuk latihan saja. Biasanya kebanyakan anak-anak akan bertanya atau mahasiswa akan bertanya, Ibu ini dikumpulkan atau tidak? Biasanya seperti itu. Jadi kalau Ibu sih biasanya bentuknya hanya tugas latihan untuk dikerjakan di rumah. Nanti bisa dibahas secara bersama-sama atau bisa secara pribadi. Misalkan kalau kaliannya sudah selesai, boleh dikirimkan kepada Ibu, bisa di WhatsApp pribadi ataupun di grup. Nanti akan ada kegiatan diskusi di situ. Nah, yang akan kita bahas di sini dalam mata kuliah pedagogi, yang pertama adalah pengantarnya. Untuk pengantarnya di sini akan kita bahas mengenai konsep dasar dari pedagogi itu sendiri. Nah, kalian kan dari pendidikan matematika nih, dari semester 1 kan sudah sedikit menyentuhlah mengenai bentuk seperti apa sih pengajaran itu, gitu. Jadi kan untuk istilah pedagogi itu kan bukan istilah yang baru sebetulnya yang kalian dengar gitu. Pasti kan sudah pernah tuh mendengar mengenai istilah pedagogi. Nah, pada mata kuliah ini nanti kita akan membahas secara lebih rinci mengenai pedagogi itu sendiri. Kemudian yang kedua di sini kita juga akan membahas mengenai karakteristik siswa gitu. Jadi untuk siswa itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Dia ini tergantung dari perkembangannya, dari lingkungannya. Jadi dari faktor-faktornya bisa dari faktor dari luar atau faktor dari dalam itu sendiri. Jadi di sini juga kita akan bahas mengenai potensi dan kesiapan siswa, kemudian juga kesulitan belajar siswa. Kemudian karena di sini kita dari pendidikan matematika, jadi pedagogi yang ada pada prodi pendidikan matematika ini, Ibu lebih menjurus ke pembelajaran matematikanya. Jadi di sini teori belajar yang diangkat pun lebih spesifik ke teori belajar matematika gitu. Apa saja sih biasanya yang terdapat pada yang bisa digunakan gitu ketika kalian mengajarkan matematika itu teori-teori belajar apa sih yang bisa kalian terapkan nantinya gitu. Biasanya sih yang paling umum itu ada behaviorisme, kognitif, teori belajar sosial. Kemudian nanti juga kita tidak bisa meninggalkan yang namanya kurikulum. Jadi dalam pembelajaran apapun, baik itu pembelajaran matematika maupun yang lainnya, pasti kurikulum itu akan selalu melekat di dalamnya. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu, itu pasti acuannya adalah kurikulum. Jadi kurikulum di sini kan bertugasnya sebagai pagar yang harus kita lihat nih gitu. Jadi kita melewati pagar itu atau tidak. Jadi bentuknya seperti rules itu sendiri. Tujuannya apakah tercapai atau tidak, seperti itu. Karena dalam setiap pembelajaran, baik itu berhitung ataupun tidak, pasti semuanya punya tujuan. Tujuannya tentu juga berbeda-beda, gitu. Tujuan akhirnya pasti berbeda, finalnya berbeda. Atau kita bisa sebutnya luarannya pasti akan berbeda juga gitu. Jadi di sini nanti dalam kurikulum kita juga akan bahas sedikit karena di sini kurikulum yang berlaku itu kan sudah kurikulum merdeka, tapi ada beberapa sekolah juga yang masih belum full menggunakan kurikulum merdeka gitu. Jadi nanti kita juga akan singgung mengenai kurikulum 2013. Tapi mungkin hanya sedikit saja karena untuk bahasan kurikulum itu nanti ada bahasanya tersendiri gitu. Jadi karena pedagogi ini berkaitan juga dengan kurikulum, ya pasti kita akan membahas juga walaupun tidak seterinci pada mata kuliah misalkan yang khususkan mengenai kurikulum dalam pembelajaran, misalkan di mata kuliah perencanaan pembelajaran atau strategi pembelajaran, itu kan nanti berkaitannya dengan kurikulum itu sendiri. Bagaimana cara kita menyampaikan materi, strategi apa yang bisa kita terapkan yang dikaitkan dengan kurikulum yang berlaku gitu. Jadi untuk pedagogi ini di sini kurikulumnya untuk
pengembangan maupun desainnya di sini nanti kita akan singgung. Kemudian pembelajaran abad 21. Di sini kan kita pasti tahu tuh kalau dalam pembelajaran sekarang penggunaan media gitu kan, kemudian keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang nantinya akan mendongkrak keterampilan yang diinginkan dan diperoleh oleh siswa itu kan harus berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Nah, nanti ini berkaitan juga dengan rancangan pembelajaran dalam matematika itu. Bagaimana penyusunan RPP. Nah, untuk poin ke-8 di sini rancangan pembelajaran matematika juga nanti bahasanya tidak akan terperinci sekali untuk khusus misalkan pembuatan RPP. Jadi kita di sini hanya memberikan contoh saja gitu. Jadi hanya kulit luarnya saja. Untuk rancangan pembelajaran matematika itu nanti secara khusus ada di mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika atau PPM. Nah, nanti untuk PPM itu secara khusus akan mengupas mengenai pembuatan RPP beserta perangkat pembelajaran yang lainnya. Misalkan ada silabus, RPP gitu kan, kemudian instrumen. Untuk instrumen juga secara umum itu di PPM mata kuliah perencanaan, tapi secara khusus dan terperincinya itu di mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Nah, untuk semester 3 ini mata kuliah evaluasi sudah apa belum? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Nah, nanti untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika itu kan akan membahas mengenai bagaimana cara kita menilai. Menilai itu, memberikan scoring itu bukan hal yang sembarangan yang bisa kita lakukan. Misalkan, saya mau memberikan skornya nilai maksimumnya adalah 100. Sebetulnya untuk kalau misalkan kita sebagai orang awam ketika mau memberikan instrumen itu kan bentuknya bisa tes dan non-tes gitu. Kalau misalkan kita mau mengukur kemampuan matematika siswa, itu kan kalau yang kita ukurnya adalah kognitif atau cara berpikir siswa, misalkan kemampuan dia dalam matematika, itu kan biasanya diukurnya dengan mengerjakan soal kan, artinya dengan bentuk tes kan, gitu kan. Jadi bagaimana cara kita membuat soal, itu akan diajarkan di mata kuliah evaluasi. Bagaimana cara kita membuat RPP secara khusus itu akan diajarkan di mata kuliah PPM gitu. Jadi untuk pedagogi ini sebetulnya hanya bentuk pengantarnya saja nanti untuk mengantarkan kalian ketika nanti di mata kuliah pada semester lebih lanjut gitu. Baik itu dalam bentuk misalkan rancangannya, penilaiannya gitu. Jadi ini kan berkaitannya pasti dengan instrumen gitu karena ini nanti ada bentuk evaluasi gitu kan. Kalau rancangan ini berarti berupa rencana pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru maupun calon guru. Bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan suatu materi di mana kita juga harus bisa mencapai target dari kompetensi yang memang dikhususkan pada submateri tertentu itu harus dikuasai oleh siswa. Dari mana sih kita tahu apa saja sih kompetensi yang harus kita yang harus dicapai oleh siswa? Nah, itu semuanya bisa kita lihat dari kurikulum gitu. Jadi, kalau nanti mengajarkan materi, itu kalian harus lihat dulu kurikulumnya. Jadi semuanya nanti akan balik lagi ke kurikulum gitu. Nah, di sini untuk bentuk model pembelajaran juga akan sedikit dibahas nanti, karena model pembelajaran ini nanti bisa kita simpan atau bisa kita terapkan dalam real pembelajarannya itu dituliskannya dalam rancangan pembelajaran. Ketika kalian membuat rancangan pembelajaran, di dalamnya itu pasti akan mengaitkan atau mengambil model-model pembelajaran tertentu gitu. Karena kan setiap materi
itu punya keunikan dan kekhasannya tersendiri. Jadi cara penyampaiannya juga harus kita perhatikan. Nah, untuk menyampaikan suatu materi itu ada yang lebih harus diperhatikan juga oleh seorang guru selain daripada penguasaan materi maupun rancangan cara penyampaian materinya. Jadi yang ada di poin 5 sampai poin 10 sampai pada kriteria ketuntasan minimum dan remedial itu kan biasanya memang biasa ada diterapkan dalam suatu proses pembelajaran di sekolah gitu kan. Nah, semua ini sebetulnya setiap guru itu akan merepresentasikannya berbeda-beda. Kenapa sih berbeda-beda? Karena ada yang dilihat. Yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu adalah siswanya, karakteristiknya gitu. Siswa saya karakteristiknya A, siswa ibu ini karakteristiknya B gitu kan. Misalkan ibu mengajar di beberapa kelas. Perlakuan ibu di kelas A dengan di kelas B itu akan mungkin sama, bisa juga berbeda gitu. Karena karakteristiknya juga pasti berbeda. Jadi kita akan melihat karakteristik siswanya seperti apa gitu. Jadi rencana pembelajaran itu bisa meleset tidak sih? Tentu saja bisa. Tapi jadi kan kalau kita membuat rencana pembelajaran itu kita tuh sebetulnya harus bisa melihat dulu siswanya seperti apa kan. Jadi biasanya screening siswa itu bagaimana, baik itu dari perspektif karakteristiknya, kognitifnya, juga akan mempengaruhi bagaimana cara seorang guru ini akan memperlakukan siswanya, kemudian juga punya keunikan dalam nanti ketika menyampaikan materinya bagaimana gitu. Jadi tentu saja akan berbeda-beda tergantung dari siswanya itu sendiri gitu. Karena kan kita tidak bisa memukul rata tingkat kemampuan belajar siswa gitu kan. Karena kan kita tahu sendiri untuk kemampuan siswa itu banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor baik itu eksternal maupun internal gitu. Jadi ya semuanya akan berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi dalam hal mengajarkan materi itu banyak yang harus dilihat, banyak yang menjadi perspektif kita untuk tiba-tiba mengubah rencana itu pasti akan terjadi juga gitu. Jadi tapi pembuatan rencana juga harus dilakukan karena kan kita biar untuk mengukur ketercapaiannya itu bisa terlihat gitu dan nanti bentuknya akan teratur juga gitu. Jadi di sini untuk pembelajaran ya tentu saja gitu akan berkaitan. Jadi untuk poin sampai poin yang tadi itu akan berkaitan sendiri dengan manusianya itu sendiri yaitu siswanya. Jadi makanya untuk yang awal-awal kenapa sih kita bahasanya nanti setelah konsep dasar ini kita bahas siswa dulu gitu. Karena yang akan diajarkan adalah siswa gitu. Jadi bagaimana cara seorang guru memanusiakan manusia dalam hal pembelajaran kepada siswa itu gitu. Kemudian di zaman sekarang kita tidak bisa mengabaikan yang namanya media dalam membelajarkan matematika gitu. Jadi dalam mengajarkan matematika kalau misalkan di dalam pembelajarannya itu ketersediaannya juga baik, kemudian penerimaan siswanya juga baik, penggunaan media-media yang mungkin kita lihat bisa bentuknya canggih juga itu bisa diterapkan. Tapi di sini kita harus lihat dulu keadaannya yang sebenarnya itu bagaimana gitu. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan misalkan nih kalau di suatu sekolah misalkan kemampuannya kurang, misalkan kemampuan dalam hal ekonominya kurang, kemudian si sekolahnya juga tidak bisa memfasilitasi 100% untuk yang berkaitan dengan misalkan pulsa, paket, seperti itu, paket internet. Berarti ya media yang kita gunakan harus kita minimalisir sedikit mungkin untuk penggunaan yang berkaitan dengan bentuk misalkan kuota gitu. Jadi media yang bisa kita terapkan apa sih?
Nah, dalam pembelajaran matematika, jadi media itu bisa bentuknya adalah media yang sederhana atau media yang bisa dipegang, bisa di apa ya, yang bisa kita olah sendiri gitu kan, atau bisa juga dalam bentuk multimedia. Kalau multimedia itu berkaitannya bisa dengan software, bisa juga dengan bentuk misalkan yang sudah ada, platform yang sudah ada bisa kita gunakan. Di sini kan platform dalam multimedia pembelajaran itu kan sudah banyak sekali. Nah, kita bisa menggunakan itu. Nah, untuk media dalam pembelajaran matematika juga di sini di mata kuliah pedagogi ini kita hanya kupas kulitnya. Untuk media, itu mata kuliahnya ada 2 sebetulnya. Satu mata kuliah media pembelajaran matematika, satu lagi adalah mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Di prodi pendidikan matematika ini, mata kuliah media itu dikhususkan kita buatnya 2 seperti itu. Karena matematika itu tidak bisa 100% pakai multimedia saja gitu kan, karena banyak keterbatasan yang ada juga di real life-nya. Jadi ada juga media-media yang tidak berkaitan dengan multimedia. Apakah lebih sulit? Ya bisa jadi lebih sulit karena berarti gurunya kan harus membuat sendiri gitu. Nah, ada juga yang multimedia. Multimedia ini berarti nanti akan ada software, berarti kalau software ya berarti harus ada laptop, misalkan seperti itu. Jadi ke sarana prasarananya juga harus mendukung dalam proses pembelajarannya, gitu. Tapi ya karena kita dalam pembelajaran, berarti ya kita harus memberikan atau mengajarkan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Nanti ketika proses pembelajaran real life-nya, itu kalian bisa memilah-milih gitu. Yang dihadapi seperti ini, real life-nya seperti ini. Kalau kita mau memaksakan misalkan tidak bisa, ya sudah, kita tidak bisa memaksakan. Kita bisa mengurangi kadarnya gitu. Jadi penggunaannya bisa kita kurangi, kalau bisa kita buat secara langsung ya kita buat gitu. Misalkan nih kalau dalam pembelajaran matematika, kenapa sih kita harus melibatkan media? Karena kan matematika itu ilmu yang abstrak ya. Jadi untuk bentuk visualisasi matematika itu kan kalau di dalam pemikiran itu kan yang satu dengan yang lainnya akan berbeda gitu kan. Nah, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau salah bagaimana? Ya tidak apa-apa. Salah tuh tidak apa-apa. Nanti kan bisa diperbaiki gitu. Jadi ya proses berpikir itu tidak apa-apa salah. Dalam pemrosesan ketika seorang guru misalkan memvisualisasikan sesuatu yang abstrak, kemudian diproses di dalam otak oleh siswa, tapi bentuk visualisasi yang dikeluarkan siswa berbeda dengan yang dimaksud dengan guru, ya tidak apa-apa gitu. Berarti memang ada perbedaan itu kan biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalkan karena matematika adalah ilmu yang terstruktur, kemudian ilmu yang berkesinambungan, artinya ilmu-ilmu yang kita sudah dapat di SD, SMP, SMA itu akan selalu bergulir, artinya akan kita pakai lagi gitu. Jadi ketika seorang siswa itu mengolah data di dalam otaknya, artinya dia itu berpikir kan, karena dia berpikir ini artinya dia menerima informasi dari seorang guru, dia olah dengan cara dia merecall atau memanggil pengetahuan yang sudah dia punya sebelumnya atau pengetahuan dasar yang sudah pernah dia dapat di jenjang pendidikan sebelumnya, jadi dikoneksikan dengan pengetahuan yang baru. Barulah muncul yang namanya bentuk visualisasi gitu. Nah, bentuk visualisasinya ini kalau misalkan masih sulit untuk diinterpretasikan, cara bantunya misalkan bisa dengan multimedia. Multimedia ini kan bentuknya bisa 3D, karena kalau misalkan media pembelajaran konvensional atau media-media pembelajaran yang bisa dibuat langsung, itu kan biasanya kalau mau kita memvisualisasikan misalkan bentuk grafik nih, kalau kita putar misalkan ya, untuk kemudian direfleksikan seperti itu kan kalau kita buat sendiri itu kan agak susah ya. Jadi visualisasinya bisa dalam bentuk 3 dimensi nanti dalam
misalkan penggunaan software GeoGebra, misalkan seperti itu. Jadi software-software dalam matematika itu bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memvisualisasikan sesuatu yang abstrak gitu. Jadi penggunaan media pembelajaran juga kita harus bijaksana dalam memilihnya. Ini, kalian udah belajar mata kuliah psikologi pembelajaran atau psikologi belajar matematika belum? Udah, Bu. Psikologi Nah, pendidikan. Pernah juga ke psikologi pendidikan, Bu. Oh, oke. Untuk psikologi pendidikan itu berarti nggak khusus di matematika, tapi secara umum ya? Iya, Bu. Iya, Bu, secara luas. Oke, dalam bentuk psikologi pembelajaran juga kan kalau misalkan secara lebih umum ya berarti kan untuk bentuk kognitif kalian kan udah tahu tuh berarti ya. Kalau dalam matematika kita tidak khususkan matematika sebetulnya. Kalau kita lihat teori belajar kognitivisme misalkan ya. Misalkan dia yang kita ambil misalkan yang biasa aja misalkan. Cara siswa menerima khususnya kalau di dalam matematika itu nanti akan mulai misalkan dari bentuk konkret, kemudian nanti akan mulai naik ke yang bentuk sampai ke abstrak itu dia itu punya tangganya sendiri gitu. Jadi kenapa kalau kita ngajar siswa SD, SMP, SMA itu berbeda? Karena kita melihat ada psikologi dalam diri seseorang kan. Jadi kan yang dipengaruhi oleh lingkungannya juga biasanya. Nah, kalau misalkan pembijaksanaan seseorang guru dalam memilih media itu biasanya terlihat ketika misalkan gini, gurunya guru SMA, mau ngajar materi dimensi 3, misalkan. Dimensi 3 itu kan kaitannya dengan kubus, balok, misalkan. Kayak gitu kan. Nah, kalau gurunya datang ke sekolah bawa kerangka kubus, kerangka balok, itu kurang tepat. Kerangka kubus itu juga disebut dengan media kan sebetulnya, tapi dia medianya yang tidak interaktif, artinya dia tidak ada timbal balik dari medianya. Kalau yang disebut interaktif itu artinya kalau kita merubah sesuatu, si medianya ini punya jawaban perubahannya gitu. Jadi dia bisa merubah sendiri karena dia bentuknya kerangka, misalkan dari besi gitu kan, atau dari kayu. Nah, itu berarti kan dia bentuknya tidak interaktif, tapi dia disebut juga dengan media. Gitu. Kalau kita bawa itu ke SMA, itu tidak cocok karena cara berpikir anak SMA itu sudah masuk ke dalam usia berpikir abstrak gitu. Jadi ketika kita bawa seperti itu ke SMA itu kurang tepat. Nah, kita tuh paling maksimal bisa bawa kayak gitu itu di SMP kelas 1 gitu. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari tingkat kematangan berdasarkan usia. Jadi tingkat kognitif dengan usia, dengan kematangan seseorang manusia itu berkaitan satu dengan yang lain. Karena kan manusia ini menerima materi ini gitu kan, dia tuh bisa belajar dari manapun. Dia melihat sesuatu, dia memperhatikan sesuatu, dia juga bisa belajar dari sesuatu itu gitu. Jadi kematangannya bisa digeneralisasikan. Generalisasi di sini artinya bisa kita katakan di range usia, misalkan usia dari usia berapa sampai berapa, itu misalkan dia cara berpikirnya masih konkret gitu. Jadi artinya dia itu harus bendanya harus ada, harus bisa dia pegang, harus bisa dia lihat sendiri. Nah, itu untuk membantu dia belajar. Tapi lama-kelamaan itu kan harus dilepas gitu. Jadi nanti akan mulai tuh ke semi abstraknya kayak gitu. Jadi untuk pemilihan media juga harus diperhatikan juga gitu. Kemudian komunikasi dalam pembelajaran. Nah, untuk komunikasi itu juga hal yang penting. Dalam matematika, komunikasi itu tidak hanya tidak melulu tentang
bagaimana seorang siswa mengungkapkan pendapatnya. Jadi komunikasi dalam matematika ini, khususnya kalau pembelajaran matematika, kalau komunikasi yang bisa kita lihat kan bagaimana seseorang itu mengutarakan pendapatnya, misalkan itu kan bentuk komunikasi juga. Nah, kalau di dalam matematika, kalau kita kerucutkan atau kita mau khususkan dalam matematika misalkan, di sini pembelajarannya misalkan kita tambah ke matematika. Nah, kalau dalam matematika, ini bentuknya akan berbentuk visualisasi. Visualisasi di sini yang seperti apa? Nah, dalam pembelajaran matematika yang harus kita pahami adalah cara berpikir seseorang itu berbeda. Visualisasinya juga berbeda-beda gitu. Jadi, cara dia berkomunikasi dalam matematika juga berbeda-beda. Bagaimana sih seorang guru itu bisa menilai siswa ini bisa berkomunikasi atau tidak dalam matematika? Salah satunya adalah dengan ketika kita seorang guru itu memeriksa jawaban siswa. Ketika kita melihat siswa memberikan jawaban tertentu, itu sebetulnya kita sedang melihat bagaimana cara siswa berpikir, gitu. Jadi kenapa sih kalau di dalam matematika itu kalau kita buat instrumen, ini kaitannya pasti sama instrumen ya, atau soal gitu. Kalau kita buat soal, itu kenapa bentuknya biasanya kebanyakan adalah esai. Karena yang mau kita lihat adalah cara berpikir siswa. Yang mau kita lihat adalah bagaimana siswa berkomunikasi dalam matematika, yaitu dengan cara bagaimana dia itu memvisualisasikan yang dia baca, dimasukkan ke pikirannya, dituangkan dalam bentuk jawaban dia, gitu. Visualisasinya bisa berbentuk apa? Bisa misalkan gini, kalau dalam matematika, soal-soal yang berkaitan atau yang bisa mengangkat atau bisa kita nilai komunikasinya itu adalah soal-soal biasanya ini yang bentuknya analisis. Kemudian yang siswa ini harus merepresentasikan soal misalkan ke dalam bentuk diagram, ke dalam grafik misalkan. Jadi bisa jadi soalnya adalah soal non rutin atau soal yang kita koneksikan dengan kehidupan sehari-hari atau dengan bidang ilmu lain. Karena kan matematika itu pasti berkaitan dengan bidang ilmu lain. Matematika itu kan bisa disebut sebagai ratu, bisa juga disebut sebagai pembantu. Pembantu itu artinya dia nanti akan mensupport tuh gitu untuk perkembangan ilmu pengetahuan lain. Jadi matematika ini biasanya nanti bisa dikaitkan dengan ilmu lain. Contohnya misalkan dengan ilmu ekonomi atau dengan ilmu fisika. Nah, itu ada koneksinya dalam matematika gitu. Jadi cara berpikir siswa itu bisa kita lihat bagaimana cara siswa mengkomunikasikan dalam hal matematika gitu. Karena tidak semua anak matematika itu bisa mengkomunikasikan secara lisan apa sih yang sudah dia kerjakan gitu. Jadi terkadang kalau dalam nanti real pembelajaran, kalian kan juga kan pernah sekolah. Kan tidak semua siswa itu bisa menjelaskan. Misalkan nih, dia ini jago matematikanya. Tapi ketika, tolong dong ajarin, kok kamu bisa ngerjain ini. Tapi dia kesulitan untuk menyampaikannya atau kitanya yang kesulitan untuk menerima penyampaian yang dia beri gitu kan. Jadi bentuk komunikasinya tidak bisa berbentuk verbal seperti itu gitu. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa mengerti gitu tentang karakteristik dari siswa ini gitu. Jadi bentuk komunikasinya ya kalau bagus sih secara verbal dan non verbal, artinya ya secara kemampuan belajar atau dari cara dia berpikir terlihat bagaimana dia mengkomunikasikan matematikanya, atau dengan cara verbalnya juga dia bagus, itu yang memang lebih oke. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya berarti kita kan tidak bisa
artinya gini, untuk membuat siswa mau menerima matematika, mau belajar matematika itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Mungkin kalian juga sudah pernah mengalami ketika seseorang belum apa-apa tapi sudah ada judgement tertentu, itu kan bisa menurunkan kemauan dia dalam pembelajaran. Misalkan ketika dia baru saja mulai menyukai matematika tapi dipaksa untuk memvisualisasikan dalam bentuk verbal dan dia tidak bisa, misalkan, tapi dipaksa, itu kan bisa membebani, kemudian menurunkan semangat dia belajar. Nah, cara seorang guru itu kan melihat siswa itu kan dari berbagai sudut pandang. Yang mana dulu sih yang harus kita dahulukan. Nah, kalau ibu, pengalaman ibu gitu, kan pernah juga mengajar di SMA. Namanya, kalau nanti kalian punya, maksudnya apa ya, kalau bisa sih kalian juga kan menjadi guru, cuman kan untuk masalah itu kan nanti ya tergantung dari kalian sendiri gitu. Cuman kan untuk di prodi pendidikan matematika ini kan berarti dipersiapkan untuk menjadi guru matematika gitu. Nah, nanti ketika proses pembelajaran itu biasanya kalau yang baru lulus, untuk guru yang baru lulus kuliah biasanya, dia ini biasanya masih punya ambisi yang besar. Ibu juga pernah seperti itu, jadi kayak saya pengennya siswa saya tuh pintar matematikanya, misalkan. Saya pengen siswa saya nilainya bagus. Tentu saja kalau misalkan nilainya bagus, kita sebagai guru juga kan merasa senang, karena yang kita ajarkan, yang kita berikan itu bisa diterima oleh siswa dengan baik gitu kan, sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pengajar. Tetapi kalau kenyataannya tidak sesempurna yang kita pikirkan, berarti kan harus ada evaluasi. Evaluasi di sini tidak melulu harus menyalahkan siswa, gitu. Jadi evaluasi yang pertama adalah evaluasi terhadap diri sendiri dulu, gitu. Jadi kemudian apalagi sih yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat adalah siswanya yang menerima materinya, yang menjadi subjek dan objek kita mengajar kan adalah siswa gitu. Jadi yang harus kita melek, yang kita harus perhatikan itu adalah siswanya. Dia ini, mereka ini gitu, tingkat kognitifnya bagaimana? Kemampuan awal matematikanya bagaimana? Kemudian psikologi dianya juga bagaimana gitu. Baik itu berkaitan dengan yang tidak dalam lingkungan pembelajaran maupun yang berkaitan dengan pembelajaran. Gitu. Jadi semuanya harus kita perhatikan. Jadi menjadi seorang guru itu packagingnya banyak. Artinya yang harus kita perhatikan itu banyak. Tidak cuman melulu menyampaikan materi gitu. Secara perspektif kita melihat siswa gitu. Yang kita ajarkan adalah siswa, kembali lagi ke siswa untuk siswa juga. Jadi ya semuanya kita lihat dulu siswanya gitu. Yang jadi evaluasi adalah biasanya kalau ketika belajar matematika, kalau ibu sih biasanya seperti ini. Ketika ada siswa misalkan dia itu kurang memperhatikan misalkan dalam belajar matematika misalkan ya, sering, "Bu saya minta izin, ini," misalkan saya minta izin ke luar gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan dia sering minta izin terus nggak balik lagi, kan kadang kita menemukan siswa yang seperti itu gitu. Nah, biasanya kan kalau secara alami kan kita pasti bilangnya, "Oh siswa ini nakal." Itu kan secara alami yang terjadi gitu, reaksi yang terjadi. Ibu juga pernah bereaksi seperti itu. Oke, si A ini dia nggak ikut pelajaran saya ditegur oleh Wakasek, misalkan kayak gitu kan. Jadi misalkan ditandai siswanya. Tapi kalau misalkan kita tidak ada action ketika kita sudah menandai seseorang, ya itu sama saja ya kita membiarkan itu terjadi kan. Jadi ya berarti kan kita harus tahu nih kenapa dia seperti itu gitu. Pendekatan seperti apa sih yang harus kita lakukan? Misalkan kita sudah berupaya tapi tidak bisa, ya pendekatan seperti apa sih yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi siswa yang seperti itu, gitu. Jadi dalam mengajarkan suatu materi,
Itu kenapa kita belajar yang namanya psikologi belajar, ya karena kita memahami manusia, harus memahami manusia, ya, harus memahami siswa kita, gitu. Banyak sekali, apa ya, faktor-faktor yang mempengaruhi, eee, dia ini menjadi seperti ini, gitu. Dia datang ke sekolah dengan mood seperti ini, penerimaan terhadap kita sebagai guru seperti ini, penerimaan terhadap materi yang kita ajarkan juga seperti ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, gitu. Kalau misalkan kita memaksakan dia harus bisa, dia harus pintar, misalkan. Kalau misalkan sudah kita usahakan tapi tidak bisa, gitu. Kalau ibu secara pribadi adalah bagaimana caranya agar dia ini mau dulu belajar matematika. Nggak perlu senang dulu deh, yang penting mau mencoba, gitu. Nanti ketika dia sudah nyaman dengan proses belajarnya, cara belajarnya, kemudian juga penerimaan seorang guru terhadap dia yang misalkan, tidak kemampuannya tidak sama dengan yang lainnya gitu, kemudian bagaimana seorang guru menghargai itu, nah itu adalah poin plus tersendiri gitu. Jadi nanti siswanya akan dengan sendirinya juga akan mulai mau belajar, mau mengikuti setidaknya, mau dituntun, mau dipandu gitu. Jadi untuk membuat siswa suka dengan matematika itu bukan hal yang mudah, gitu. Apalagi untuk membuat siswa pintar dalam matematika gitu. Karena kan setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Kesukaan dalam belajar juga yang berbeda-beda. Yang harus kita angkat adalah bagaimana agar dia mau untuk belajar matematika gitu. Jadi dalam hal pembelajaran kalau menjadi seorang guru itu banyak yang harus kita perhatikan dan harus kita lihat gitu. Jadi selain perangkat-perangkat pembelajaran yang kita buat, kita juga harus mengerti bagaimana dan seperti apa manusia beserta memahaminya gitu. Nah, kemudian yang ke-13 ini adalah PTK. Jadi PTK di sini ini adalah apa ya, kalau dalam hal pembelajaran, ini tuh bentuknya dari, kompetensi gurunya sebetulnya, PTK ini. Jadi kan kita tuh kalau misalkan ada suatu masalah yang dihadapi di kelas, nah itu bisa kita angkat masalahnya, kita bisa cari solusinya gitu dengan cara membuat seperti, penelitian gitu kan. Nah itu adalah, kerangka nanti yang harus dilakukan oleh seorang guru, gitu. Jadi untuk PT ini bentuknya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita untuk pedagogi itu sebetulnya apa sih, gitu. Nah, kalau di dalam pembelajaran atau bagaimana seseorang itu mengajarkan suatu materi itu kan pasti berbeda-beda. Kalian juga pasti lihat nih guru yang satu dengan guru yang lain kalau mengajarkan materi pasti berbeda-beda caranya. Jadi di sini dalam hal, dunia pendidikan, itu kan kita tuh kenal yang namanya sistem pembelajaran yang diterapkan di dunia persekolahan gitu. Jadi dalam mengajarkan anak-anak, itu tentunya kita juga harus menerapkan berbagai pola dalam penyampaian ilmunya. Misalkan bisa dengan bentuk pendekatan-pendekatan tertentu, pengenalan, bisa juga dalam, peniruan, misalkan seperti itu. Nah, pola-pola yang dikembangkan ini biasanya akan disesuaikan dengan tingkat psikologi siswa, tingkat emosionalnya, kemudian juga pemahaman dari siswa itu sendiri, gitu. Jadi biasanya, kalau kita sudah punya rencana tertentu tapi tidak terrealisasi itu biasanya ketika kita berhadapan dengan siswa, tetapi biasanya dia akan berbeda dari segi psikologis ataupun dari kemampuan dasarnya yang kita, misalkan kita nilai, oke siswa SMP berarti mereka sudah bisa yang namanya perhitungan pecahan, perkalian, pembagian secara sederhana itu mereka sudah bisa. Tapi ketika prosesnya ternyata ada hambatan di situ, ya berarti itu kan berkaitannya dengan
pemahaman dari peserta didik itu, baik itu dari kemampuan dasarnya maupun kemampuan awal matematikanya, gitu. Nah, sistem mengajar itu berbeda-beda antara mengajarkan orang dewasa dengan mengajarkan dengan anak-anak. Penerapannya juga akan lebih berbeda. Jadi, untuk mengajarkan siswa yang lebih dewasa itu bisa kita latih dengan kemandiriannya. Jadi, mereka cenderung lebih mandiri biasanya. Proteksi untuk mandiri itu biasanya sudah ada gitu. Nah, berbeda ini dengan anak-anak biasanya gitu. Nah, biasanya orang dewasa ini punya potensi kemandirian untuk mengatur sesuatu gitu. Biasanya dia tuh kan sudah punya penilaian terhadap sesuatu gitu. Jadi mereka itu sudah punya yang namanya learner experience atau pengalaman dia belajar gitu. Jadi sudah ada itu. Jadi ini yang nantinya akan mendominasi bagaimana cara mereka belajar. Nah, kalau misalkan kita lihat untuk pedagogi ini adalah seperti bahasa. Jadi dia like language itself. Jadi dia ini seperti membahasakannya gitu. Jadi untuk kita mau menginterpretasikan berbagai ide atau inspirasi gitu. Jadi yang ada di dalam struktur pemikiran. Kemudian kalau kita lihat pedagogi itu secara sederhananya apa sih? Pedagogi itu bisa kita katakan sebagai the art and science of teaching children. Artinya adalah seperti seni dan ilmu mengajar gitu. Jadi ini tuh kalau pedagogi itu berkaitannya dengan bagaimana cara kita mengajarkan suatu materi. Kepada siapa yang akan kita ajarkan, itu akan berbeda caranya gitu. Jadi di sini berkaitannya seperti itu. Jadi seperti seni dan ilmu mengajar gitu. Jadi seni mengajar itulah pedagogi gitu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lebih spesifiknya, ini berarti bisa dikatakan sebagai apa ya? Bagaimana cara seorang guru itu akan mengarahkan, akan mengembangkan, akan pengembangan baik itu dari kognitif, afektifnya, psikomotornya, itu kepada siswanya, dan kita sebagai seorang guru itu melihat berbagai perspektif yang ada itu, yang kita kumpulkan, kemudian jadilah begini cara kita mengajarkannya. Itu jadi dalam hal pedagogi itu pasti akan berkaitan dengan berbagai hal tersebut gitu. Manusianya, psikologinya, bagaimana dia siap kesiapan belajarnya, kemudian kemampuan-kemampuan sebelumnya itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi seorang guru sehingga mengeluarkan pembelajaran yang diajarkan hari ini bentuknya seperti ini misalkan. Nah, kalau mulai dari asal katanya untuk pedagogi ini berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah seni mengajar anak-anak. Jadi peidos itu artinya anak dan agagos itu singkatan dari pemimpin dalam bahasa Yunani dan pedagog berarti seorang guru. Jadi di sini untuk pembelajaran atau bentuk pedagogi ini ya berarti artinya bagaimana cara seorang guru mengajarkan materi tertentu kepada siswanya gitu atau kepada siapa nanti yang akan menerima pembelajarannya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk pedagogi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu. Jadi di sini yang kita lihat adalah caranya gitu kan. Jadi di sini bagaimana sih harus mempelajari untuk membimbing anak-anak ke arah tujuannya. Tujuannya di sini artinya mampu secara mandiri dalam menyelesaikan tugas hidupnya. Kalau kita lihat tujuan dalam proses pembelajaran itu pasti akan berkaitan dengan yang namanya kurikulum gitu.
Jadi kurikulumnya ini tujuannya apa sih? Pasti di dalam kurikulum itu akan ada yang disebut dengan mandiri. Kemandirian dalam belajar itu pasti ada gitu. Jadi ya secara sederhana mah atau seminimal-minimalnya mah kan dia ini bisa mandiri menyelesaikan masalah gitu. Masalah yang dia hadapi dalam hal proses pembelajaran gitu. Jadi di sini pedagogi ini adalah ilmu untuk mendidik anak. Gitu. Jadi di sini untuk pedagogi itu secara pembahasan lebih sederhananya adalah ilmu untuk mendidik anak-anak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, Ibu mohon maaf, boleh minta PowerPoint-nya nggak, Bu? boleh. Nanti Ibu share ya untuk PowerPoint-nya.